Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Ucapan salam ini agar membatasi kita berkata-kata kotor, ujaran kebencian dan meredam emosi pada si paling total football, si paling 4B, si paling Belanda, dan si paling konsisten nyender di tembok. Karena timnas Indonesia resmi gagal lolos ke Piala Asia U23 setelah gagal menang saat jumpa Korea Selatan U23. Padahal untuk lolos ke putaran final kita wajib menang dalam pertandingan tersebut. Ini merupakan downgrade juga ya kan, sebab edisi sebelumnya kita berhasil tembus semifinal ngalahin Korea Selatan pakai pelatih dari Korea. Tapi si paling keselarasan memutuskan memecat sang pelatih karena tidak boleh ada dua matahari di dalam tubuh PSSI. Lalu kemana orang-orang yang kemarin keras mengkritik timnas jika tampil buruk macam si paling tim kepelatihan terbaik Arya Sinulinga, si paling set pitches Bung Towel, dan si paling total football Justinus Laksana? Sinilah kalau berani berdebat di depan publik. Kalau mau naik ring juga boleh. Tiga-tiga ku tampung. Kesal kali aku ya kan. Penasaran cemana buruknya decision making Erick Thohir sehingga semua ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Timnas Indonesia U23 gagal ke Piala Asia U23 2026. Garuda Muda kembali menjejakkan tanah usai sempat terbang tinggi tahun lalu. Timnas Indonesia U23 kalah dari Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bermain di Sidoarjo Selasa 9 September 2025, Ana asuh Gerard Vandenberg takluk 0-1. Kegagalan tersebut patut disesali oleh pemain Indonesia. Pasalnya Korea Selatan mampu merebut keunggulan lebih dulu pada menit ke-6. Wang Duyun yang berdiri bebas di kotak penalti melepaskan tembakan keras ke pojok kiri gawang yang gagal dihalang oleh kiper Cahya Supriyadi. Unggul 1-0 membuat Korsel lebih percaya diri dalam melancarkan serangan. Indonesia pun dipaksa lebih banyak bertahan selama 20 menit pertama. Tapi ternyata gol tersebut jadi satu-satunya gol di pertandingan ini untuk membungkam skuad asuhan Gerard Vandenberg di Gelora Delta Sidoarjo. Hal itu membuat Indonesia cuma mengemas 4 poin di grup J. Hasil sekali imbang, sekali menang, dan sekali kalah. Rafael Struijk dan kawan-kawan finish di bawah Korea Selatan yang mengemas 9 poin. Emang babi astagfirullahaladzim. Ya Allah, nyesek gua. Indonesia juga gagal menjadi runner-up terbaik untuk lolos ke putaran final. Posisinya sudah dipastikan di bawah beberapa tim dengan poin lebih dari 4. Kegagalan ke Piala Asia U23 2026 membuat timnas Indonesia U23 kembali menjejak tanah. Padahal tahun lalu Indonesia sempat terbang tinggi, bahkan mencetak sejarah di gelaran Piala Asia U23 2024. Indonesia sempat lolos di edisi 2024 tahun lalu. Di kualifikasinya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mengalahkan Turkmenistan dan Taiwan. Di putaran final Indonesia kemudian bersinar. Tim yang dilatih Sintayong kala itu bisa finish menjadi runner-up grup A dengan 6 poin di bawah Qatar. Hasil 2 kemenangan dan sekali kalah, Indonesia lolos ke perempat final. Di babak 8 besar Indonesia kembali bikin kejutan. Mereka mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti usai berimbang 2-2. Padahal mainnya bukan di Indonesia, sekarang main di kandang sendiri aja Indonesia malah terpongkeng. Terpantau Pak Erick Thohir sedang nyariin tembok yang nyaman untuk nyender. Untuk edisi 2026, timnas Indonesia U23 dipaksa menjejak tanah lagi. Ini menjadi ke-6 kalinya gagal lolos ke putaran final dari 7 edisi Piala Asia U23. Erick Thohir langsung bicara soal nasib Gerard Vandenberg bersama timnas U23 Indonesia. Nasib pelatih asal Belanda tersebut bakal diserahkan kepada Alexander Zuic yang sudah menjadi direktur teknik PSSI yang baru. Erick Thohir memastikan bahwa PSSI bakal melakukan evaluasi terhadap kinerja Gerard Vandenberg pada ajang ini. Tadi kan technical director sudah ada stratanya, ujar Erick Thohir saat ditemui di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Selasa 9 September 2025. Jadi akan direview, kita lihat video bersama. Namun ia juga sebelumnya telah berkomitmen untuk tidak ganti-ganti pelatih dan menikmati proses menyelaraskan tim senior U23, U20 dan U17. Yang penting mainnya pakai 4-3-3 dan menyerang. Insya Allah aman terkendali, dan yang paling penting tidak lebih terang dari ketua umum. Tapi tidak dengan netizen dan para pelatih online. Kegagalan tersebut membuat netizen Indonesia ramai-ramai mengkritik kinerja Gerard Vandenberg sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23. Di media sosial, tak sedikit netizen yang menilai bahwa Gerard Vandenberg justru membawa timnas Indonesia U23 downgrade atau turun level. Mereka juga membandingkan pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia saat masih dilatih oleh Sintayong dan saat dilatih Vandenberg. Seperti diketahui, Sintayong pernah membawa timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2026. Tak cuma itu, skuad Garuda bahkan memulangkan Korea Selatan yang diketahui merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Tapi saat ini untuk tembus putaran final Piala Asia saja kita tidak mampu. Inilah yang disebut Gerard membuat timnas melarat.
Pola permainan yang digunakan Gerard Van Berg pun membuat banyak netizen kecewa dan tak puas. Berikut beberapa komentar netizen yang dipun dari media sosial pada 9 September 2025. Tapi kalau kata Pak Erik, yang kita kalah terhormat. Ya, kalah terhormat itu lolos ke Piala Asia, menang lawan Korea, lolos ke semifinal, bahkan Indonesia tampil baik di round 3. Tapi dipecat karena lebih terang dari ketua umum. Itulah yang dinamakan kalah terhormat, bukan pencitraan kesana kemari. Giliran dapat tekanan kalah, lalu paginya bikin caption, "Hari ini saya rapat dengan petinggi BUMN untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat." Tak heran kalau di stadion berkumandang nama Sintayong. Efek yang akan ditimbulkan satu, kayak orang linglung, diajak omong nggak nyambung. Tapi yang lebih membagokannya lagi, kemana para pekritik handal yang dulu koar-koar kalau Sintayong kalah? Arya Sinulinga, Towel, dan Justinus Laksana, Rexona Kepala Api Binomo. Dulu Sintayong pegang 3 kelompok umur dan tiga-tiganya lolos ke Piala Asia. Sekarang tiap pelatih pegang satu tim saja, susahnya nauzubillah. Kenapa kalian adem ayem? Malah kemarin ada yang muja-muji skemanya sudah bagus, build up, tetek bengek, tai kucang, kimak, kimbe. Kemana otak kritis kalian dengan jebloknya performa timnas Indonesia di berbagai kelompok umur? Beginilah kalau memaksa bermain ala Eropa, possession ball, menyerang, yang penting 4-3-3. Hasilnya Pak Erick Thohir nyender di tembok sampai 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.